Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview tanaman Aglonema, tepatnya Aglonema lipstick flamingo. Teman-teman, di tempat saya lipstick flamingo itu ada dua macam ya. Teman-teman, kalau Aglonema flamingo itu cenderung bulat daunnya seperti ini ya, bulat dan juga tebal. Ada juga yang ini ya, tuh bermangkok. Kalau lipstick biasa itu daunnya memanjang, teman-teman. Lipstick itu ada lipstick klasik, ada lipstick pink. Itu agak panjang daunnya. Kalau ini yang flamingo itu ciri khasnya bermangkok daunnya. Nah, teman-teman, ini sangat subur. Sudah ada dua batang di sini, namun banyak juga bunganya. Ada yang sampai sudah mengering ini, nanti kita akan potong. Nah, bagaimana caranya saya memotong supaya tidak infeksi? Ikuti saya. Ini juga ada yang masih putih, bunganya banyak banget bunganya. Sampai 4 dengan yang sudah coklat. Begitu juga ini ya. Bagaimana cara saya merawatnya? Bisa subur seperti ini juga dua. Jadi masing-masing 2 batang. Sangat cantik. Aglonema flamingo atau lipstick flamingo. Ya teman-teman, seperti biasanya. Ya, jadi di sini ada 2 pot. Kalau di sini saya menggunakan media sekam. Kalau di sini media sekam saya campur daun kering yang sudah lapuk, tapi juga tumbuh bagus. Nah, satu persatu akan kita lihat bagaimana cara saya merawatnya. Yang pertama, sekali-sekali teman-teman, kalau aglonema itu harus digemburkan. Medianya caranya seperti ini ya. Dari pinggir kita ginikan, jadi tidak padat medianya, walaupun sekam tapi bisa padat teman-teman. Tidak boleh di dekat batang karena bisa kena pisau. Kalau menggunakan pisau, walaupun barang tumpul bisa kan terpotong akarnya. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita angkat. Lebih bagus kalau dari dekat pot teman-teman, jadi aman. Ya kan? Jadi akarnya itu bisa bernafas karena kita gemburkan medianya, atau akarnya bisa bernapas lega kalau manusia. Ya kan, seperti ini. Sudah gembur. Nah, karena daunnya sempat agak kecil teman-teman. Ini akan agak kecil karena banyak sekali bunganya sampai 4. Supaya tidak ke situ terus nutrisinya ke bunga, jadi saya akan potong. Namun saat saya potong, ya tentu khawatir tidak steril, jadi saya pakai pisau yang bersih, kemudian tajam, walaupun pisaunya besar ya, harus hati-hati. Jadi saya potong, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kena batang daun. Nah, sudah selesai satu teman-teman. Ini yang sudah mengering. Selanjutnya lagi yang masih mengering, saya potong juga. Sudah 2. Masih ada 2 lagi yang belum mengering, masih berwarna putih. Saya potong juga supaya nutrisi tidak ke sini lagi. Nah, ini makanya sempat mengecil daunnya teman-teman, karena sampai 4 bunga. Nah, kita potong dengan hati-hati. Sudah selesai saya potong ya. Jadi
Ya ini teman-teman, ada 4 bunga. Nutrisi ke sini sehingga sempat mengecil daunnya. Kalau sudah seperti ini, seperti biasanya supaya steril, saya kasih kunyit bubuk teman-teman, bekas potongan. Jadi kita olesi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dulu atau zaman dulu, kalau orang luka sebelum ada betadin atau obat luka, itu menggunakan kunyit bubuk, sangat alami. Jadi bekas potongan saya olesi semua kunyit. Ada 4 bekas potongan. Ibarat luka teman-teman, kalau tidak diobati kan bisa infeksi. Begitu juga ini, dikhawatirkan kena infeksi. Nah, sudah selesai keempat bekas potongan tadi. Kita lihat kecantikannya teman-teman. Nah, cantik banget. Batangnya berwarna merah muda atau berwarna pink. Warna pink menunjukkan simbol kecantikan. Kemudian ini juga teman-teman, pinggir daun sangat bagus. Tuh, ada sedikit pinknya. Kemudian garis tengah juga yang sangat bagus. Apalagi daunnya tebal. Daunnya bisa sebagus ini warnanya karena pencahayaannya cukup teman-teman. Dan penyiraman tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, nah seperti ini. Ini ada mengering karena pernah terlambat saya siram nih teman-teman. Kering daunnya. Bukan penyakit ya. Biasanya kecuali kalau basah itu penyakit. Ini kering juga. Itu akibat terlambat disiram. Jadi jangan sampai teman-teman terlambat menyiram aglonemanya. Sudah ini kita pindah lagi ke sini ya. Nah, ini juga bermangkok teman-teman. Aglonema flamingo. Sama tadi kan bersamaan ini. Ini mengering sama saja yang satunya ini karena terlambat disiram. Jadi kita gemburkan. Seperti tadi, tanahnya atau medianya tidak padat. Jadi akarnya bisa bernapas. Tapi harus dari pinggir teman-temannya supaya tidak kena akarnya. Kalau kena akarnya kan bisa rusak. Ini masih basah medianya karena tadi pagi saya siram. Jadi besok nggak disiram lagi. Hari berikutnya lagi baru saya siram. Nah, sangat cantik. Jadi kalau teman-teman punya aglonema di rumah, perawatan seperti ini, nah, sangat cantik. Jadi sekali-sekali digemburkan, jangan hanya disiram saja. Kemudian supaya daunnya tidak mengering, harus jangan sampai terlalu kering media tanamnya. Kemudian supaya tetap bagus warna daun, harus mendapatkan cahaya yang cukup. Dan yang paling penting teman-teman ya, jangan disiram dengan menggunakan air keran langsung. Maksudnya air keran dari PDAM. Boleh air keran tapi dari air tanah. Saya siram ini dengan menggunakan air tanah. Kebetulan di belakang rumah saya ada saluran air kecil yang tidak tercemar, itulah yang saya pakai menyiram. Kalau tidak sempat, saya juga menampung air AC. Air AC juga bagus dipakai untuk menyiram tanaman hias, khususnya aglonema. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Suneo di sana. Nama kucing itu Suneo.